Halo para pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Pada video kali ini, kami ingin memperbincangkan suatu topik yang menarik dan penting bagi kita semua, agar kita semua bisa memahami tema penting lebih baik dan mengambil kebijakan di akan datang. Saat ini, ada 7 pedang tajam sedang menyerang pusat pemerintahan Tiongkok Zhongnanhai. Hal yang sangat diperhatikan orang-orang, apakah masa jabatan ketiga Xi Jinping dapat dipertahankan? Tidak sampai setengah tahun lagi, Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20 akan diadakan, dan pada bulan Juli, para pemimpin dan pensiunan pemimpin akan mengadakan konferensi Baidehi. Ini adalah pertemuan yang terbesar dari Biro Politik Komite Sentral PKT. Baru-baru ini, kita semua telah melihat bahwa pertarungan berbagai paksi dalam partai menjadi semakin intens dan semakin sering. Selanjutnya, pertarungan dalam pusat pemerintahan di Zhongnanhai ini pun menyebar ke luar negeri. Sejak pertengahan Agustus tahun lalu, Soros kaum kiri Amerika telah menerbitkan artikel yang menembak Xi Jinping. Dia mengatakan di Wall Street Journal bahwa Xi Jinping adalah musuh paling berbahaya dari masyarakat terbuka. Semua orang Tiongkok adalah korban. Selanjutnya, pada akhir Agustus tahun lalu, dalam artikelnya di Financial Times dikatakan Xi Jinping tidak mengerti ekonomi pasar. Sampai akhir Januari tahun ini, di Hoover Institution, Soros secara terbuka menyatakan bahwa meskipun tidak ada seorang pun di partai yang berani secara terbuka menentang Xi Jinping, namun pertarungan sengit sedang terjadi di dalam tubuh PKT. Dan Xi Jinping mungkin tidak dapat dengan mulus menjabat dalam Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20. Saat ini, Soros mengeluarkan peringatan terbarunya, yaitu pada 14 Mei. Dalam sebuah pidato pribadi, dia menekankan bahwa kebijakan target penyebaran virus nol Beijing dalam pembersihan virus pandemi tidak boleh dilanjutkan. Kesalahan kebijakan nol Xi Jinping di dalam kasus pandemi ini dapat menyebabkan dia kehilangan kekuasaan, tidak dapat melanjutkan kekuasaannya. Berbicara tentang Soros, dia adalah taipen keuangan. Soros bukan hanya memiliki pengaruh besar di kalangan komunitas keuangan internasional, namun juga berpengaruh di lingkaran politik sayap kiri internasional. Kenapa Soros secara terbuka menyerang Xi Jinping? Bahkan berturut-turut sampai 4 kali terus-menerus mengatakan Xi tidak akan terpilih kembali. Apakah Soros ingin menggulingkan sistem Partai Komunis Tiongkok? Atau ada persaingan antara Soros dengan Xi Jinping? Sebenarnya, walaupun Soros terus-menerus menyerang Xi Jinping, namun pada hakikatnya, dia menyerang Xi tapi tidak menentang PKT. Dia tidak ada maksud untuk menggulingkan sistem PKT, hanya ingin mengganti Xi Jinping dengan pimpinan partai yang baru, agar bisa terus menjaga hubungan kepentingan antara kelompok sayap kiri internasional dengan PKT. Namun, belakangan ini Soros terus menyerang Xi Jinping, ingin menjatuhkan Xi Jinping dan mengatakan bahwa Xi Jinping tidak akan bisa melanjutkan kekuasaannya. Apa yang dia lakukan ini juga bukan datang begitu saja. Sebab dari situasi keseluruhan saat ini, rejim Xi Jinping setidaknya telah menghadapi 7 tantangan genting yang mengelilinginya. Di sini kami menyebutnya 7 pedang mengepung Zhongnanhai. Pertama, pedang ekonomi. Gejala sekarang, pengangguran tinggi, konsumsi rendah, ekonomi Tiongkok menukik dan terhenti. Walaupun Xi Jinping baru-baru ini mengeluarkan perintah militer, menghendaki agar pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini harus melebihi Amerika, bahkan menentukan target pertumbuhan tahunan sebesar 5,5%. Tetapi kita semua tahu bahwa target tersebut kemungkinan akan sia-sia karena ekonomi Tiongkok dipengaruhi oleh ketidakstabilan rantai pasokan internasional, serangan target infeksi nol serta lockdown kota. Ekonomi sedang merosot tajam setiap hari. Tidak hanya modal asing dan perusahaan asing melarikan diri oleh lockdown secara brutal oleh Tiongkok, namun ketidakstabilan rantai pasokan internasional juga menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Yang lebih buruk adalah perusahaan melarikan diri atau bangkrut. Yang lebih serius adalah pada pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Menurut data resmi, tingkat pengangguran perkotaan secara nasional pada bulan April telah meningkat menjadi 6,1%. Yang lebih parah adalah pada populasi yang berusia 16 hingga 24 tahun, yaitu kaum muda yang baru saja lulus dari kampus. Tingkat pengangguran melonjak menjadi 18,2%. Yang berusia 25 hingga 59 tahun, tingkat pengangguran melonjak menjadi 5,3%. Dengan kata lain, mereka hampir menganggur setelah lulus.
Apalagi liburan musim panas tahun ini masih ada 10,76 juta lulusan kaum muda yang ingin memasuki pasar. Kondisi ini akan menyebabkan dalam tahun ini sejarah ekonomi Tiongkok akan berubah menjadi situasi yang paling sulit mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran akan mencapai rekor tertinggi. Jika masyarakat menganggur, maka rakyat tidak akan memiliki uang untuk konsumsi. Hal ini akan berdampak besar pada industri jasa dan manufaktur. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang baru-baru ini terus-menerus mengadakan pertemuan yang berkaitan dengan ekonomi. Ia terus mengeluarkan petunjuk agar daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menerapkan berbagai kebijakan untuk merangsang lapangan kerja dan konsumsi. Secara khusus, Li Keqiang mengadakan konferensi video dan telepon nasional dengan skala 100.000 orang untuk menstabilkan ekonomi. Dia menyerukan agar seluruh negeri bergerak untuk melakukan pekerjaan yang berorientasi pertahanan kestabilan ekonomi. Ini bisa kita lihat dalam siaran pers partai. Dalam berita yang hanya 1.100 karakter, sudah muncul 19 karakter pertahanan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa situasinya memang cukup sulit. Tiongkok sedang menghadapi sebuah kemerosotan ekonomi dalam skala besar sebelum Kongres Nasional ke-20. Kedua, pedang politik. Sebelum Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, pertempuran sengit meningkat. Xi Jinping dalam kondisi bahaya. Tidak hanya ada bahaya kudeta pembunuhan, belakangan ini juga terjadi peningkatan perang opini publik dan perang informasi yang menghebohkan di luar negeri. Ada yang mengatakan bahwa Xi Jinping telah dipaksa untuk diam di istana dan menyerahkan kekuasaan kepada Li Keqiang. Beberapa mengatakan bahwa Xi Jinping sedang sakit parah dan tidak bisa bangun. Berbagai rumor beredar di dunia. Ada informasi orang dalam mengatakan pada beberapa waktu yang lalu Xi Jinping didiagnosis terinfeksi dan dikarantina untuk perawatan. Ia tidak bisa keluar dengan mudah. Namun akhirnya, pada tanggal 25 Mei, Xi Jinping muncul di depan umum. Pemunculan terakhirnya adalah pada tanggal 10 Mei, tepat menghilang selama 2 minggu. Apakah kalian juga perhatikan? 2 minggu sangat cocok dengan karantina perawatan infeksi 7 hari. Selanjutnya isolasi di rumah dalam pengawasan 7 hari. Selanjutnya, selain itu, dalam kegiatan kali ini, Xi Jinping bertemu dengan pahlawan keamanan publik. Ia tidak memberikan pidato apapun, dan tayangan berita 50 detik pertama adalah tayangan Xi Jinping menerima tepuk tangan penyambutan. Semua orang media yang bergerak dalam berita TV akan tahu hal ini. Tepuk tangan yang begitu lama sebenarnya sangat tidak biasa dan bahkan sedikit canggung. Tetapi jika Anda dapat memahaminya dalam wacana PKT, maka dapat diuraikan menjadi 3 tahap maknanya. Pertama, Xi Jinping tampil di depan publik adalah untuk membantah rumor. Ia mengklarifikasi bahwa ia tidak terbaring di tempat tidur. Akan tetapi dalam pemunculannya, dia tidak pidato dan juga tidak terlalu lama berada di tempat tersebut. Ini malah membuat orang semakin curiga bahwa ia mungkin baru saja didiagnosis pulih. Kedua, media partai menghabiskan waktu hampir 1 menit untuk menyiarkan sambutan tepuk tangan dari pahlawan keamanan publik di seluruh negeri. Dalam batas tertentu, ini adalah perang informasi yang menyampaikan kesetiaan sistem keamanan publik kepada Xi Jinping. Kita tahu keamanan publik dan sistem politik dan hukum adalah target utama yang digunakan oleh faksi anti-Xi untuk membunuh Xi Jinping. Oleh karena itu, media partai meningkatkan upayanya untuk menyebarkan pesan sistem keamanan publik setia kepada Xi adalah memandu tren internal dan memperingatkan musuh. Ketiga, pemunculan Xi Jinping kali ini juga mengatur agar Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang berada di belakang pemimpin puncak PKT Wang Huning. Pengaturan ini juga cukup bijaksana. Li Keqiang adalah faksi resimen, Wang Huning adalah faksi Qiang. Dan aspek ini juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa Xi Jinping masih memegang kendali partai. Namun, dilihat dari berbagai tanda dalam sebulan terakhir, pertarungan faksi Xi Jinping dengan partai terus berlanjut. Xi Jinping masih dikelilingi oleh bahaya yang mengancam. Ketiga, pedang virus. Gerak pembersihan penyebaran pandemi dengan target 0 telah gagal. Prestasi pencegahan pandemi telah rusak. Pembersihan pandemi target 0 dapat dikatakan sebagai papan nama politik Xi Jinping. Terutama sejak 2 tahun lalu, Tiongkok mulai melakukan publikasi secara besar-besaran.
Promosi tersebut mengatakan, di bawah komando dan pengaturan Xi Jinping sendiri, Partai Komunis telah berhasil memenangkan gerakan melawan pandemi COVID-19, dan mereka menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa ini adalah keunggulan institusional ideologi sosialisme. Anti-pandemi dan pembersihan pandemi target nol menjadi modal penting bagi terpilihnya kembali Xi Jinping di Kongres ke-20. Namun, dalam kenyataannya setelah 2 bulan kota Shanghai lockdown, pandemi juga belum sepenuhnya berakhir dan lockdown Shanghai juga tidak sepenuhnya dicabut. Sederhananya, bukan saja pandemi tidak bisa dihilangkan, tetapi juga hampir tak tertekan. Ini membuat Komite Sentral Partai kehilangan muka. Oleh karena itu, para ahli pusat pengendalian pandemi dengan cepat melompat keluar dan menciptakan sebuah istilah baru yang mengatakan pasien akan alami detoksifikasi secara berkala, sehingga sulit untuk melacak virus, dan kata inovatif ini digunakan untuk membuat alasan atas kegagalan pembersihan target nol. Lebih buruk lagi, sekarang mengatakan akan mengurangi mobilitas sosial di Beijing. Dengan kata-kata sehari-hari dapat diartikan, situasi pandemi menjadi semakin tidak terkendali, mereka mulai melakukan lockdown kota dan wilayah dengan cara yang lebih keras. Oleh karena itu, bila dilihat secara keseluruhan, pembersihan nol dan pencapaian anti-epidemi Beijing setara dengan kegagalan total dalam epidemi ini tidak hanya akan memengaruhi terpilihnya kembali Xi Jinping, tetapi juga menjadi senjata utama yang digunakan oleh lawan untuk menyerang Xi Jinping. Keempat, pedang hak asasi manusia, rahasia penindasan berat Xinjiang bocor, melibatkan 20 tata letak utama. Pada tanggal 24 Mei, beberapa media internasional termasuk BBC secara bersamaan mengungkapkan berita kelas berat. Peretas dari Xinjiang mencuri dokumen rahasia dari kamp konsentrasi Xinjiang dan menyerahkannya kepada cendekiawan dan media luar negeri untuk verifikasi dan publikasi. Dalam kumpulan dokumen ini, terdapat banyak bukti nyata tentang penganiayaan PKT terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Selain metode dan norma penganiayaan khusus yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi, Chen Guang'o, mantan sekretaris Komite Partai Xinjiang, secara pribadi memerintahkan bahwa orang Uighur yang tidak mau mendengarkan nasihat atau melarikan diri dapat dibunuh. Sejumlah dokumen rahasia ini juga mengungkapkan bahwa Xi Jinping secara langsung memerintahkan pembangunan pusat penahanan tambahan untuk menahan orang Uighur. Dengan kata lain, Xi Jinping harus memikul tanggung jawab yang cukup besar atas hutang darah hak asasi manusia di Xinjiang. Tindakan brutal komunis Tiongkok dalam menganiaya hak asasi manusia di Xinjiang memang layak untuk diekspos dan dikutuk publik. Namun, mari kita pikirkan dari sudut lain. Apa efek politik dari dokumen-dokumen rahasia ini ketika secara bersama-sama penindasan hak asasi manusia tersebut diberitakan oleh beberapa media internasional saat ini? Apakah itu akan menyakiti Xi Jinping dan Chen Guang'o? Siapa Chen Guang'o? Chen Guang'o kemungkinan besar akan mengambil alih Komite Tetap Politbiro setelah Kongres Nasional ke-20. Kami tidak dapat memastikan apakah kumpulan dokumen rahasia ini benar-benar berasal dari peretas, atau apakah itu berasal dari seseorang dalam sistem yang dengan sengaja menyebarkan berita. Tetapi pengungkapan kumpulan dokumen ini memang dapat mengungkap penganiayaan serius komunis Tiongkok terhadap hak asasi manusia. Menyelesaikan kebohongan dan penutupan penindasan selama ini oleh PKT, dan pada saat yang sama itu menghantam Xi Jinping dan 20 personil teratasnya. Kelima, pedang keamanan, jalur akses regional Indo-Pasifik dibentuk dan stasiun intelijen ditingkatkan. Biden baru saja menyelesaikan kunjungan ke Asia. Dia tidak hanya mengunjungi para pemimpin Korea Selatan dan Jepang, tetapi juga mengadakan pertemuan dialog dengan para pemimpin keamanan 4 pihak, dan juga mengumumkan peluncuran resmi mekanisme Indo-Pacific Economic Plus (IPEF). Sangat jelas bahwa Amerika Serikat sedang mengumpulkan sekutu di wilayah Asia melalui kerjasama diplomatik, ekonomi, militer, dan lain-lain untuk melawan obor Tiongkok dan membentuk garis pertahanan Indo-Pasifik untuk mencegah ekspansi Tiongkok ke Asia Pasifik. Meski tampaknya masih agak jauh bahwa mekanisme dialog keamanan segi 4 ini akan menjadi NATO versi Asia, namun kali ini 4 negara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia telah meluncurkan rencana kerjasama keamanan maritim untuk berbagi informasi intelijen dan memerangi penangkapan ikan ilegal. Tentu saja,
Meskipun keempat negara tidak secara terbuka menyebutkan siapa yang menangkap ikan secara ilegal, mereka sebenarnya menuding Tiongkok. Faktanya, meskipun keempat negara di permukaan mengatakan bahwa mereka ingin berbagi informasi intelijen dan menindak tindakan ilegal kapal penangkap ikan Tiongkok, namun dalam subteknya juga termasuk melacak milisi maritim dan kapal militer Tiongkok, karena pasukan milisi Tiongkok menyamar sebagai nelayan bergerak di laut dan melakukan pengintaian. Dengan kata lain, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia telah meluncurkan tahap pertama kerjasama intelijen, meluncurkan babak baru perang intelijen melawan Tiongkok. Selain itu, Korea Selatan baru saja bergabung dengan Pusat Pertahanan Cyber NATO yang dapat berbagi informasi dengan NATO di internet, dan Jepang juga bersiap untuk bergabung dengan mekanisme kerjasama intelijen Five Eyes, sehingga dapat diprediksi bahwa beberapa negara besar di kawasan Indo-Pasifik akan membentuk jaringan intelijen yang padat untuk memperkuat pemantauan dan menangkal Tiongkok, sehingga membuat Tiongkok jatuh ke dalam situasi pasif dalam hal intelijen militer. Keenam, pedang teknologi. IPEF merestrukturisasi rantai pasokan untuk melemahkan teknologi manufaktur Tiongkok. Amerika Serikat baru saja mengumumkan peluncuran Indo-Pacific Economic Framework atau kerangka ekonomi Indo-Pasifik di Jepang. Meskipun tidak ada rencana nyata yang dapat dilihat dalam kerangka ekonomi ini, seperti pengurangan dan pembebasan tarif, perluasan akses pasar, dan sebagainya. Namun, salah satu tujuan utama dari rencana ini adalah untuk mengusulkan sistem rantai pasokan nasional bebas yang dipimpin oleh Amerika Serikat, terutama rantai pasokan semikonduktor. Hal ini terlihat dari kunjungan Biden ke pabrik Samsung di Korea Selatan dan pengumuman publiknya bahwa ia akan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan keamanan Selat Taiwan. Dapat dilihat bahwa Amerika Serikat ingin menghubungkan teknologi semikonduktor top Korea Selatan dan Taiwan untuk memberikan daya saing teknologi Amerika Serikat dalam beberapa dekade mendatang. Pada saat yang sama, jika struktur ekonomi Indo-Pasifik semakin membatasi ekspor chip berteknologi tinggi atau produk dan teknologi terkait oleh negara-negara anggota ke Tiongkok, hal itu secara bersamaan akan melemahkan daya saing teknologi tinggi Tiongkok di masa depan dan melemahkan motif kekuatan transformasi ekonomi Tiongkok di masa depan. Bila itu terjadi, manufaktur Tiongkok secara bertahap akan menghilang dari pasar internasional dan krisis ekonomi terhadap Tiongkok akan menjadi lebih buruk. Ketujuh, pedang militer. Australia, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dikerahkan untuk memperluas kekuatan untuk halangi. Meski belum ada mekanisme kerjasama militer yang jelas untuk keamanan keempat pihak, kunjungan Biden kali ini ke Korea Selatan dan Jepang lebih menekankan kerjasama militer Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang, serta memperkuat kemampuan pertahanan terhadap Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia. Secara khusus, baik Amerika Serikat maupun Jepang, kedua belah pihak sepakat untuk memberikan extended deterrence kepada Jepang, yaitu memperluas perlindungan militer Amerika Serikat ke Jepang, tetapi yang paling penting adalah payung nuklir. Apa maksudnya? Jika Tiongkok dan Korea Utara melancarkan serangan nuklir ke Jepang, maka Amerika Serikat akan menggunakan senjata nuklir untuk melakukan serangan balik yang setara, yang berarti membawa Jepang ke dalam lingkup perlindungan senjata nuklir Amerika Serikat. Itu berarti Jepang termasuk dalam cakupan perlindungan senjata nuklir Amerika Serikat. Jadi dapat dibayangkan bahwa meskipun Jepang tidak memiliki senjata nuklir, jika Amerika Serikat benar-benar menyediakan payung nuklir dan Tiongkok ingin menggunakan kekuatan menyerang Jepang, maka mereka akan memiliki beberapa keraguan. Lalu mengapa Tiongkok ingin menggunakan kekuatan menyerang Jepang? Tentu saja, itu untuk menyerang Taiwan. Begitu ada konflik di Selat Taiwan, Jepang kemungkinan besar akan bergabung dan Tiongkok mungkin akan mendahuluinya. Namun, dengan extended deterrence atau pencegahan diperpanjang oleh Amerika Serikat, Tiongkok harus mempertimbangkan berkali-kali baru mengambil tindakan. Selain itu, aliansi militer yang dibentuk oleh 3 negara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat juga terus-menerus mengundang Jepang untuk bergabung dan ingin menggunakan teknologi Jepang untuk bersama-sama mengembangkan rudal kecepatan hipersonik dan senjata canggih lainnya. Jika Jepang juga memutuskan untuk bergabung dengan aliansi militer ini,
tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuan pertahanan militer komunitas internasional melawan Tiongkok dan bahkan berkemampuan melakukan pencegahan lebih dulu. Sekarang, setelah mendengar semua ulasan ini, kami yakin Anda juga mengerti mengapa Soros terus menyerang. Dia selalu memprediksi tidak akan terpilih kembali sebagai pemimpin partai. Alasan utamanya adalah otoritas Beijing sekarang menghadapi 7 pedang atau 7 tantangan berat, yaitu pertama, pedang ekonomi, pengangguran tinggi, konsumsi rendah, ekonomi Tiongkok menukik dan terhenti. Kedua, pedang politik. Sebelum Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, pertempuran sengit meningkat dan Xi Jinping dalam bahaya. Ketiga, pedang virus. Gerak pembersihan penyebaran pandemi dengan target 0 telah gagal, prestasi pencegahan pandemi telah rusak. Keempat, pedang hak asasi manusia. Rahasia penindasan berat Xinjiang bocor, melibatkan 20 tata letak utama. Kelima, pedang keamanan. Jalur akses regional Indo-Pasifik dibentuk dan stasiun intelijen ditingkatkan. Keenam, pedang teknologi. IPEF merestrukturisasi rantai pasokan untuk melemahkan teknologi manufaktur Tiongkok. Ketujuh, pedang militer. Australia, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dikerahkan untuk memperluas kekuatan untuk halangi. Ada sedikit yang ingin kami tambahkan. 7 pedang ini memang merupakan tantangan serius bagi terpilihnya kembali Xi Jinping, terutama kegagalan kebijakan ekonomi dan zero clearing atau target pembersihan 0. Tindakan ini terus-menerus menyebabkan mata pencaharian rakyat orang-orang Tiongkok menjadi buruk dan lebih sulit. Keluhan rakyat ada di mana-mana. Konflik paksi dan perjuangan di dalam partai akan membuat pertempuran antar paksi di dalam PKT semakin intensif dan terbuka. Pada saat itu, secara serius akan membawa banyak dampak bagi rejim PKT dan organisasi partai. Mari kita sama-sama menantikan perkembangan selanjutnya. Sekian topik kali ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, berkomentar, like, dan share ke lebih banyak teman. Sampai jumpa pada video berikutnya.